Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dewi Mayang Gresik. Cerita ini ditulis oleh Eliasmin Rumi, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dewi Mayang Gresik. Bagai pucuk dicinta ulam pun tiba, tapi yang Kalawa lihat jauh di sana bukanlah Cinda yang memapa Arya, tetapi Raja Kelayang Tanjung yang berjalan tergesa-gesa bersama Sedayu dan Jata yang mengekor. Itu kan ayahnya Yudanum. Kalawa terhenyak yang orang-orang katakan padanya bahwa Raka Balu sedang pergi menemani Danum menemui orang tua, tapi orang tua itu justru berada di kerajaan Kelayang. Mereka berbohong atau memang tidak tahu Kanda sudah pulang? Tapi kenapa Kanda tidak menemuiku walau sesaat? Bukankah banyak janji-janji padaku yang belum Kanda laksanakan? Tidak dipungkiri, Kalawa kecewa juga merasa dipermainkan oleh Raka Balu. Tanpa pikir panjang, Kalawa bergegas menuju kediaman Raka Balu. Tidak peduli harga dirinya akan runtuh karena mendatangi lelaki yang bukan lagi suaminya. Langkah Kalawa terburu membuatnya tiba dengan cepat. Dua hulu balang yang menjaga gerbang sontak menghadang. Yakinlah Kalawa bila Raka Balu menolak menemuinya. Jangan menghalangiku karena aku datang atas perintah ayahanda. Dua hulu balang itu saling pandang lantas mempersilahkan Kalawa masuk. Baru beberapa langkah memasuki halaman, Jata pun datang langsung mendapatkan laporan akan kehadiran Kalawa. Kalian mengatakan apa? Gusti Raja tidak pernah memerintahkan itu karena aku baru saja bersama Gusti Raja. Jata kontan berlari menyusul sebelum Kalawa memasuki kamar Raka Balu, namun ia terlambat. Tampak Kalawa sudah berada di depan pintu. Tunggu, Nyayu. Ada apa, Jata? Apa yang Nyayu lakukan di sini? Memangnya apa lagi aku hendak menemui Empu? Maaf Nyayu, bukankah Nyayu tahu Empu sedang pergi menemani Nyayu Danum? Ke rumah orang tuanya Yudanum. Bukankah ayahnya ternyata ada di sini? Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu apa kesalahanku sehingga Empu tidak ingin menemuiku lagi. Tapi Nyayu... Jata terlalu membuang waktu. Akhirnya dengan mengerahkan seluruh tenaga, Kalawa menarik Jata ke samping. Begitu masuk, seluruh pandangan Kalawa tertuju pada sosok yang terbaring tidak sadarkan diri di peraduan. Kalawa terenyuh. Kanda... Kalawa terpaku terasa bukan seperti di alam nyata, sedang Jata hanya tertegun pasrah memandangi Kalawa yang bergeming. Nyayu... Dengan tunggai kaki yang lemas, Kalawa perlahan mendekati peraduan untuk memastikan benarkah yang terbaring di sana adalah lelaki yang beberapa hari ini membuatnya rindu. Kanda... Indra penglihatannya tidak salah, sosok yang terbaring itu memang Raka Balu, walau ada yang berbeda dan mengherankan. Kanda, apa Kanda sedang tidur? Digoyangkannya pelan, bahu lebar itu berusaha untuk membangunkan, tetapi tidak ada respon apapun. Apa yang terjadi dengannya? Kalawa bertanya pada Jata yang berdiri mensejajarinya. Tidak ada lagi alasan untuk mengelak. Jata pun memberitahukan segalanya tanpa dibumbui dusta lagi. Sepanjang Jata menjelaskan, sepanjang itu pula hati Kalawa meredam pilu bersamaan dengan air mata yang melesak bergantian tidak mampu menanggalnya. Tapi kenapa kalian membohongiku? Kami tidak berniat membohongi Nyayu. Ibunda hanya cemas akan keadaan Nyayu untuk sementara ini. Dalam pembelaan itu, Jata menunduk kian dalam tidak menapi rasa bersalahnya.
Kalawa sempat memupuk harapan atas kebersamaannya dengan Raka Balu. Tapi puncak harapan itu sangat menyedihkan, nyeri bukan main, ditambah lagi hal sebesar ini sengaja disembunyikan darinya walaupun asasnya baik. Tapi Kalawa tetap saja kecewa. Aku percaya Nyayu akan berbesar hati menerima ini. Ayahanda pun sedang mengupayakan pengobatan untuk Empu. Kata-kata Jata tidak akan mampu membuat Kalawa tenang. Ia hanya tenang saat Raka Balu membuka mata memberikan senyum terbaiknya setelah sekian rindu. Tak lama Jata pamit undur diri membiarkan Kalawa berdua saja dengan Raka Balu. Mungkin saja ada yang hendak disampaikannya dari hati ke hati. Jata kembali terungkup, barangkali Raja Kelayang Tanjung dan Sedayu masih ada di sana. Rupanya mereka belum beranjak untuk menikmati akhir drama yang diciptakan Danum. Terlihat janda dari Raka Balu itu amat mengenaskan. Dalam beberapa hari bobot tubuhnya turun drastis. Wajahnya sembab dengan mata menghitam serta tulang pipi yang semakin mencuat. Kembalilah ke tempatmu diam-diam karena aku masih punya nurani untuk menghukummu di sini. Biar karma saja yang membuatmu sadar, Danum. Bukan menerima dan berterima kasih, tahu-tahu Danum tertawa sumbang mencemooh pengampunan Raja Kelayang Tanjung. Sedang ayahnya terkejut bukan main atas reaksi itu. Hentikan tawamu, Danum. Baiklah jika ayahanda mengusirku. Tapi perlu ayahanda ingat, aku tetap istri Raka Balu. Sampai aku mendengar sendiri dari mulut Raka Balu yang memang telah melepaskanku. Jadi ambil kembali 20 kantong ke sebagai pelepasanku dari istri Raka Balu. Dan menolak mentah-mentah, bergemuruh dada Raja Kelayang Tanjung disauti Danum selancang itu. Ingin sekali langsung menjatuhkan hukuman mati pada Danum saat itu juga. Kendati demikian, Raja Kelayang Tanjung masih berusaha untuk menenangkan diri, mengontrol emosi agar tidak meledak-ledak di sana. Jika kau masih merasa menjadi istri Raka Balu, silakan. Dan aku menarik kata-kataku kembali. Jangan harap kau bisa keluar dari sini sampai Raka Balu sadar. Dan hukuman untukmu diputuskan karena kau seorang penjahat berkedok permaisuri. Raja Kelayang Tanjung begitu tajam, bagaimanapun Danum bersiteguh tidak akan pernah bisa mengalahkan ketegasan mantan ayah mertuanya. Apalagi Ruknila yang sudah tidak sudi bermenantu wanita picik seperti itu. Bahkan Ruknila tidak segan mengecap Danum sebagai duplikat Amala. Di belakang sana Jata hanya diam berusaha menulikan telinga atas perdebatan itu. Sepertinya Raja Kelayang Tanjung Jata pun turut pergi. Apa yang kau lakukan, Danum? Kenapa kau malah menambah rumit masalah? Apa kau tidak memikirkan bagaimana posisi ayah nanti? Sedayu tidak luput melontarkan kekesalan lantaran anak sematawayangnya begitu keras kepala. Danum mendeli kembali duduk di depan yang menjadi pembaringannya sejak beberapa malam yang lalu. Ia seolah tidak peduli dengan kekesalan ayahnya yang selalu mementingkan kedudukan. Sebaiknya ayah kembali saja. Urusi Gemintang yang akan melahirkan cucu kesayangan. Ia merasa kedatangan ayahnya memang tidak berguna, tidak ada pembelaan berarti, dan yang paling miris lelaki itu tampak tunduk tidak berkutik berhadapan dengan Raja Kelayang Tanjung. Kau memang keras kepala, Danum. Sedayu angkat kaki dari sana meninggalkan Danum yang selalu bertingkah semaunya. Seandainya tadi Danum menurut saja, maka Sedayu sudah memikirkan rencana indah untuk putrinya itu. Entahlah, Sedayu pun jadi kehabisan akal dibuatnya. Sengaja Sedayu memelankan langkah menjaga jarak antara Raja Kelayang Tanjung. Ia takut lelaki itu akan memanggilnya kembali untuk melakukan pembahasan pelik. Sebelumnya memang iya, tetapi setelah mendengar laporan Jata, niat Raja Kelayang Tanjung pun jadi urung. Jata melaporkan atas Kalawa yang sudah tahu segala apa yang terjadi malam itu. Tiada seraut marah, justru Raja Kelayang Tanjung membenarkan sikap Jata karena sudah berani memberitahu Kalawa. Semakin lama menyembunyikannya maka akan semakin menyakiti Kalawa. Bukankah begitu, Jata? Jata menanggapinya dengan anggukan sembari tertunduk, walaupun tidak dipungkiri ada sesal yang mengerubunginya. Aku akan menemui Kalawa.
Setelah itu keduanya melangkah menuju tempat Raka Balu. Raja Kelayang Tanjung hendak menemui Kalawa sekedar memberikan nasihat-nasihat untuk menenangkannya. Sayang, ketika sampai di sana tiada siapapun selain Raka Balu yang terbaring dalam kondisi sama. Mungkin Nyayu sudah kembali ke Sentong. Antara kedatangan Raja Kelayang Tanjung dan kepergian Kalawa memang berselisih tipis. Kalawa berbelok ke utara yang mana setapak menuju kediaman Ruknila. Seandainya ia melalui jalan utama, pastilah bersiborok dengan Raja Kelayang Tanjung. Kalawa hendak membahas sesuatu dengan Ruknila, malah menjumpai Cindai yang entah dari mana. Cindai pun terkejut melihat Kalawa berjalan seorang diri. Matanya melirik ke arah bangunan megah, lalu bergantian menatap Kalawa. Nyayu dari sana. Iya, aku baru saja menemui Kanda. Kau tidak perlu terkejut dan takut seperti itu, Cindai. Aku tahu kau juga menyembunyikan ini atas perintah ibunda. Maafkan aku, Nyayu. Cindai tertunduk. Kalawa tersenyum maklum, walau senyum itu susah payah disunggingkannya. Mari ku antar Nyayu. Tawaran Cindai ditolak halus oleh Kalawa. Ia beralasan ingin menemui Ruknila lebih dulu, tapi Cindai mengatakan bahwa Ruknila baru saja pergi. Lantas membuat Kalawa bertanya, dia di mana kau tahu? Hanya pertanyaan sederhana, tahu-tahu pipi Cindai bersemu menyerupai mawar merah yang menjejeri jalan setapak itu. Aku bertanya, kau malah senyum-senyum. Ada apa denganmu? Cindai pun terkesiap, buru-buru merubah reaksinya yang tidak sejalan dengan pertanyaan Kalawa. Tidak, Nyayu, aku tahu karena kebetulan saja berpapasan dengan ibunda tadi. Kalawa diam mengejas raut pelayannya. Jangan coba berbohong karena Kalawa tahu apa yang sedang Cindai sembunyikan. Hanya saja suasana hati Kalawa sedang tidak ingin membahas itu. Pada akhirnya Kalawa pun kembali ke tempatnya bersama Cindai. Ketika masuk, Kalawa langsung duduk di lincah sebelah Nala yang sedang menata bunga segar di sudut ruangan. Bisa tinggalkan aku sendiri? Nala melirik Cindai, seanggukan kepala sebagai isyarat agar mereka segera pergi. Baiklah Nyayu, panggil aku atau Nala dengan segera jika Nyayu butuh sesuatu. Kini tinggallah Kalawa tercengung sendiri, bukan meratapi kemalangan yang datang tanpa jeda. Tetapi Raka Balu, bagaimana cara menyembuhkannya jika pengobatan di Bentala ini sudah mustahil? Seharian itu lebih banyak Kalawa habiskan dengan merenung. Sadar-sadar matahari sudah merayap turun ke barat. Bergegas Kalawa menyudahi lamunannya pergi untuk membasuh diri. Tak lama Cindai datang, tahu Kalawa sedang mandi. Maka Cindai menyiapkan apa yang perlu disiapkan seusai mandi. Kalawa tidak terkejut dengan kehadiran Cindai. Sudah terbiasa dengan Dayang yang hilir mudik keluar masuk. Akan tetapi pakaian berwarna hijau pupus di atas ranjang membuatnya melirik Cindai beberapa kali. Pakaian siapa itu? Nala mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari empu sebelum mendapati Nyayu pergi tanpanya malam itu. Kalawa terenyuh. Raka Balu masih sempat memberinya hadiah setelah menyelesaikan ritual angge. Matanya meriak hangat di tengah suasana haru. Aku tidak ingin memakainya. Cindai tersentak, tidak menyangka bagaimana bisa Kalawa menolak memakai pemberian dari orang yang disayanginya. Namun rupanya Kalawa memiliki alasan tersendiri. Pakaian itu akan disimpannya dengan baik sebagai kenang-kenangan terakhir dari Raka Balu. Kenapa harus Nyayu simpan? Seandainya empu baik-baik saja, pasti empu akan sangat senang melihat Nyayu memakai pakaian ini. Kalawa membisu tatkala ucapan Cindai benar adanya. Akhirnya Kalawa pun memutuskan untuk memakai pakaian itu. Ketika memakainya, Kalawa benar-benar serupa Dewi yang memang menjadi jati dirinya. Warna hijau itu membuatnya kian berseri. Nyayu, empu memang tahu-tahu saja apa yang pantas dipakai oleh Nyayu. Cindai menggoda membuat Kalawa tersipu sesaat. Tentu pakaian itu cocok karena Raka Balu memang sudah jauh-jauh hari minta dibuatkan pakaian yang menyesuaikan bentuk tubuh Kalawa dengan perut yang semakin membesar. Pakaian sudah dikenakan, Kalawa pun duduk di depan cermin dibantu Cindai menyisir rambutnya yang sengaja tergerai tanpa sanggul dan tidak berhias menandakan dirinya tengah berkabung. Cindai, setelah ini ikut aku ke tempat empu.
Cindai mengiyakan saja tanpa banyak tanya. Sejurus kemudian mereka pun pergi. Di sana mereka disambut oleh Jata yang baru kembali dari mencari Suratama bersama Fat. Tidak mudah menemukan begundal itu setelah tahu dirinya menjadi buronan orang-orang kerajaan. Kalawa masuk diikuti Cindai. Sedang Jata menunggu di luar kamar, lagi-lagi mata Kalawa langsung merebak memandangi lelaki kebanggaannya itu. Didekatinya ranjang dan duduk di sana. Cindai ambilkan air hangat dan kain. Cindai pun menurut dan segera pergi. Tinggallah Kalawa sendirian yang tidak jemu memandangi wajah pucat pasi itu. Dielusnya rambut pucuk kepala Rakabalu. Kanda, setelah tahu keadaan Kanda seperti ini, sepanjang hari Dinda tidak bisa memikirkan apapun. Dinda hanya wanita lemah dan bodoh yang tidak bisa mengupayakan kesembuhan untuk Kanda. Yang Dinda tahu hanyalah rindu. Dinda dan anak kita merindukan Kanda. Begitu lirih terdengar sampai Jata pun pergi tidak kuasa menahan pedih hati yang teriris. Kemudian diraihnya tangan Rakabalu yang dihiasi sulur-sulur ungu kehitaman diletakkannya di atas perutnya. Rasakanlah Kanda, apa Kanda merasakan gerakannya? Ini adalah gerakan dari anak kita yang semakin gencar. Awalnya Kalawa berusaha menahan tangis, tapi air matanya meluap tatkala kenyataan begitu nanar tidak sejalan dengan harapan. Rakabalu tidak merespon sama sekali, membuatnya terisak seorang diri seolah keyakinan itu telah hilang dalam kepahitan. Kalawa menangis sejadi-jadinya hingga air mata jatuh membasahi dahi Rakabalu. Ia mencoba kuat tapi tidak bisa. Tetes-tetes air mata jatuh berurai. Manakala Kalawa sedang bersedih, ia tidak menyadari jari telunjuk Rakabalu yang bergerak sesaat. Muyin duduk termangu bertopang dagu di tepian telaga. Entah sudah berapa kali nafasnya terhela panjang. Air telaga yang berubah keruh menandakan sang penguasa sedang tidak baik-baik saja. Dayang, keluarlah bercengkrama denganku. Gumamnya penuh harap agar Dayang Sripinai keluar dari tempatnya sekedar berbagi tentang gundah gulana hatinya. Muyin bukan makhluk air. Seandainya bisa, ia akan menemui Dayang Sripinai yang bersemayam di dasar telaga. Namun apalah daya, Muyin hanya bisa duduk menunggu berhari-hari di sana semenjak kejadian penyerangan Kumbara dan Jagapati. Dayang Sripinai tidak menampakkan diri ke permukaan. Muyin lalu mengambil kerikil melemparkannya ke telaga, mana tahu Dayang Sripinai terusik. Tapi yang didapatinya hanya air yang tenang tak meriak. Melihat tidak ada reaksi, Muyin pun melakukan itu berulang kali hingga air mulai meriak dan membentuk pusaran. Perlahan muncullah sosok yang ditunggunya. Hati Muyin lega walaupun disambut seraut getir Dayang Sripinai. Apa yang kau lakukan sejak tadi adalah menggangguku, Muyin. Sedikit sindiran itu membuat Muyin tertunduk meminta maaf. Sejatinya Dayang Sripinai tahu yang dilakukan Muyin lantaran cemas. Maka dari itu Dayang Sripinai buru-buru meralat ucapannya semata-mata menghilangkan rasa bersalah Muyin. Berceritalah denganku atau suruhlah aku melakukan sesuatu. Dayang Sripinai masih diam, gurat-gurat wajahnya terlihat ragu untuk mengutarakan seluruh semak hati yang menyebab. Ia berjalan ke sisi kanan Muyin dan duduk di batu tepian telaga. Ingin sekali aku menjumpai anakku, Muyin, supaya rasa bergolak ini sedikit berkurang. Tapi aku takut kepergianku sekali lagi akan mengundang Dewata Ramangkara datang ke Bentala. Maka utuslah aku untuk menyampaikan segala risau hatimu, Dayang. Dayang Sripinai menggeleng. Memerintah Muyin pun sama saja tidak akan menenteramkan hati. Yang Dayang Sripinai inginkan adalah bertemu secara langsung bersitatap setelah sekian lama Kalawa tidak datang ke Telaga Bahandang. Mungkin Dayang bisa mencoba. Sampai tak terteruskan ucapan Muyin gara-gara sinar terang dari langit yang mendadak menembus cakrawala. Begitu cepatnya cahaya itu datang, begitu cepat pula lenyap meninggalkan sesosok wujud tinggi tegap memakai pakaian serba putih dengan tampang yang amat sangat rupawan. Muyin terkejut luar biasa, terlebih Dayang Sripinai. Selama bertahun-tahun Dayang Sripinai susah payah untuk meredam luka abadi di hati. Tapi sosok itu datang lagi membuka luka yang bahkan sampai sekarang belum mengering. Apa kabarmu, Adikanda?
Dayang Seripine membuang muka tatkala Dewatara Mangkara masih saja menyematkan panggilan sayang itu kepadanya. Keadaan hening, Muyin segera pamit undur diri karena merasa tidak nyaman berada di antara suasana sedih dibalut kecanggungan. Sudah lama tapi aku masih saja disuguhkan dengan tatapan dinginmu, Adikanda. Apa kau masih membenci masa lalu? Apa tiada maaf lagi setelah aku memintanya ribuan kali? Jikapun bisa jujur, Dayang Seripine sangat membenci masa kelam yang telah menoreh luka yang tidak kunjung sembuh di hati. Tapi ia tidak akan pernah bisa membenci sosok yang kini tengah berdiri di depannya. Benci itu dibalut cinta. Masa lalu itulah yang membuat anakku kembali hidup nelangsa di Bentala ini. Kalimat itu serupa anak panah yang tepat menembus jantung. Dewatara Mangkara tertohok membisu di ujung sesal. Baiklah, itu masa lalu yang aku sendiri pun tidak bisa merubahnya. Dan aku minta maaf jikalau kedatanganku membuat Adikanda lebih membenci. Tapi apakah Adikanda tahu alasan Kakanda datang kemari? Hati Dayang Seripine sekonyong-konyong resah. Inilah yang ditakutkannya. Tiada alasan lain selain karena kepergiannya tempo hari melanggar sumpah berarti harus berani menanggung akibatnya. Apalagi dahulu sumpah itu dilantangkan di depan Dewatara Mangkara sendiri. Aku bukan orang yang pelupa, maka silakan hukum aku. Kembalilah ke Suralaya. Selaan Dewatara Mangkara yang tidak masuk di akal menyentak Dayang Seripine dan ditolak dengan tegas oleh Dayang Seripine karena itu bukanlah sebuah bentuk hukuman melainkan permintaan. Kenapa aku harus kembali ke sana, Dewata? Aku lebih bahagia menyendiri di sini daripada hidup di sana dengan segala huru-hara dan fitnah di mana-mana. Lagi pula aku bukan siapa-siapa lagi bagimu. Tentu saja untaian kalimat itu adalah sindiran tajam yang ditunjukkan Dayang Seripine untuk Dewatara Mangkara. Akan tetapi sindiran itu mampu dilawan oleh Dewatara Mangkara tidak kalah menohok. Pernahkah aku melepaskanmu? Bukankah kau sendiri yang langsung angkat kaki dari Suralaya tanpa izin dariku? Dayang Seripine terhenyak lalu hening kembali menelan suara-suara di sana. Pernyataan baru ini menegaskan bila Dayang Seripine masih jadi cendik milik penguasa Suralaya itu. Pada akhirnya Dayang Seripine terjebak situasi. Ia pun sadar dan melunak. Tapi bukan berarti akan menurut begitu saja keinginan Dewatara Mangkara yang memintanya kembali. Lupakan semuanya dan sekarang aku hanya ingin memikirkan bagaimana cara membantu anakku melewati kesulitan hidup. Setelah salah satu penghuni Suralaya datang mengganggunya. Aku yakin kau pasti tahu tentang ini, bukan? Dewatara Mangkara maju beberapa langkah memunggungi Dayang Seripine yang masih menunggu jawaban atas dugaannya. Aku tahu semuanya. Hatala pun sudah mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Kejahatan itu terbongkar setelah Kumbara dan Jagapati kembali ke Suralaya dalam keadaan tidak bernyawa. Dewatara Mangkara melakukan pengusutan hingga akhirnya Dewata Hatala ditetapkan sebagai otak dari segala kejahatan yang terjadi di masa silam dan juga sekarang. Dari kejadian itu pula Dewatara Mangkara tahu bahwa Kalawa adalah Dewi Mayang Gresik anaknya. Ia juga tahu siapa Rakabalu dan apa yang terjadi dengannya. Jika kau sudah tahu maka kembalikanlah hidup Arutula. Dengan satu syarat, kau dan anak kita harus kembali ke Suralaya bersama aku di sisiku. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Lantas apa gunanya kau menyembuhkan Arutala jika Mayang Gresik kau pisahkan darinya? Apa tidak cukup kau membuat mereka menderita? Segenap kemarahan itu meluap. Dayang Seripine bahkan tidak segan meninggikan suara di depan lelaki yang memang masih suaminya. Segala kesalahanmu memang tidak akan membuatku pernah benar di matamu. Aku memang terlihat ingin menang sendiri.
Tapi ketahuilah yang tidak kau ketahui selama ini, bahwa aku sudah tersiksa berabad-abad, berpisah dengan kalian berdua, dan ragam bentuk penyesalanku tidak pernah kau lihat karena kau meninggalkanku tanpa kata, tanpa menerima permintaan maafku. Suasana menjadi tegang sekian menit dan perlahan luruh tatkala Dayang Seripine mencoba untuk lebih menyabarkan diri. Wahai Dewata, aku sudah bahagia setelah berjumpa dengan Mayang Gresik yang terlahir menjadi Kalawa. Tapi kebahagiaanku tiada artinya bila sekarang dia menderita melihat suaminya seolah beraga, tapi tidak bernyawa. Maka sembuhkanlah Arutala dan biarkan mereka hidup bersama. Arutala rela mendapatkan hukuman pengasingan karena tidak ingin berpisah dengan Mayang Gresik, dan sekarang apa kau sampai hati memisahkan mereka kembali? Aku bersedia ke Suralaya, asal Arutala dan Dewi Mayang Gresik tetap bersama. Adikanda, sesungguhnya kau tidak mengetahui apa yang sudah terjadi denganku selama kepergianmu dan anak kita. Sebagai gantinya kau kembali bersamaku dengan membawa adirata jiwa yang ada dalam diri anak kita. Bersumpahlah kepada aku bahwa kau tidak akan ingkar, maka akan kusembuhkan Arutala. Mata lentik itu sedang memandang Dewatara Mangkara yang baru saja merejang lidah meminta sumpah. Bukan tuntunan sumpah yang membuat Dayang Seripine tercengang. Dari mana kau tahu tentang adirata jiwa dalam diri Mayang Gresik? Sudah aku katakan kau tidak akan tahu apa yang sudah aku ketahui, Adikanda. Adirata jiwa yang kau letakkan dalam tubuh anak kita sangatlah membahayakan, karena dia bukan orang yang pandai mengendalikan energi sebesar itu. Apa yang berlebihan akan berdampak buruk, dan aku telah mengambil separuh adirata jiwa yang bisa aku ambil dari dirinya, dan sisanya tetap bersemayam sebagai penjagaan. Besok purnama dan tunggulah aku. Tiada penguraian kata yang lebih rinci. Setelah itu Dewatara Mangkara lenyap tanpa permisi, seperti ia datang tanpa diminta. Sedang Dayang Seripinai masih terpaku, matanya tidak membeliak walau cahaya putih tadi terlampau terang. Muyin segera menghampiri setelah tahu Dewatara Mangkara kembali ke asalnya. Dayang, apa yang terjadi? Dayang Seripine tidak mengeluarkan ekspresi apapun, pandangannya kosong menatap nanar telaga yang mulai dipenuhi kabut. Aku akan kembali tinggal di Suralaya. Muyin terperangah, tentu saja karena Dayang Seripine telah bersumpah tidak akan lagi menginjakan kaki di sana. Kenapa begitu? Bukankah Dayang sudah? Aku tidak punya pilihan, Muyin. Dewatara Mangkara bersedia menyembuhkan Raka Balu asal aku kembali bersamanya, membawa serta adirata jiwa yang ada dalam diri Kalawa. Tidak akan ada negosiasi apapun lagi. Syarat Dewatara Mangkara seolah telah menjadi harga mati, sehingga Dayang Seripine harus rela menebalkan muka kembali ke Suralaya demi kesembuhan Raka Balu dan kebahagiaan Kalawa. Muyin lengkap kata berada dalam dilema seperti ini memang sulit dijelaskan apapun itu. Muyin tetap menyemangati Dayang Seripine untuk mengikuti permintaan Dewatara Mangkara yang bernada mutlak. Walaupun dirinya juga sediakan ditinggal oleh Dayang Seripine, dalam diam ada kegamangan yang mulai melanda Dayang Seripine. Entahlah, ada sekelumit penuturan Dewatara Mangkara yang kurang berkenan di hatinya. Muyin, aku ingin sendiri, jangan panggil aku sebelum Dewatara Mangkara datang kembali besok malam. Pesan telah disampaikan pada Muyin. Dayang Seripine pun kembali ke dasar telaga membawa perasaan yang kian kalut. Sementara di lain waktu dan tempat sedang berlangsung ketegangan antara suami istri. Ruknila kesal antara suaminya segampang itu hendak melepaskan Danum dari jeratan masalah, sedangkan apa yang diperbuatnya termasuk kejahatan besar. Ia duduk gusar menjauhi Raja Kelayang Tanjung. Wajahnya kini sungguh tidak sedap dipandang.
Bagaimanapun aku tidak akan membiarkan wanita ular itu melenggang bebas tanpa hukumannya berarti suamiku. Raja Kelayang Tanjung terpaksa melunak demi meredam suasana hati istrinya yang kian memanas. Ia duduk menjajari istrinya memberikan usapan di pundak yang tampak turun naik. Maafkan aku, tapi kini Danum akan tetap di sana sampai Raka Balu sadar. Dan hukuman untuknya ditetapkan. Sesungguhnya karma akan menghukumnya dengan setimpal. Tapi kapan? Apakah kita tahu kapan Raka Balu akan sadar? Bahkan sebelumnya tidak ada yang tahu Raka Balu terkena racun apa. Raja Kelayang Tanjung menghela penuh sesal. Benar mungkin saja keputusannya untuk Danum tempo hari akan berdampak buruk di kemudian. Ia akan dicap sebagai raja yang pilih kasih terhadap kejahatan karena tidak menghukum Danum yang notabene adalah mantan menantu kesayangannya, juga anak Mahapati dari kerajaan seberang sana. Raja Kelayang Tanjung tiba-tiba membisu dengan wajah lara dan letih. Melihat itu, Ruknila menyadari kesalahan dirinya yang meninggikan suara di depan lelaki yang menjadi junjungannya. Maafkanlah wahai suamiku, aku tidak bermaksud menyalahkanmu sehingga menambah beban batinmu. Aku tidak. Sudahlah. Bertambahnya beban batinku bukanlah karena ucapanmu, melainkan banyak hal yang tidak bisa aku tangani dengan benar. Aku adalah ayah dan pemimpin yang tidak becus. Sudah kau menemui Kalawa untuk memberikan penjelasan padanya tentang masalah Raka Balu yang kau tutupi? Tiba-tiba saja topik pembicaraan mereka melenceng. Ruknila tidak menyaut seolah malas membahas itu. Kalawa sudah tahu tentang Raka Balu, bahkan siang tadi ia sudah menemui Raka Balu. Ruknila menoleh cepat, matanya mencelang. Pantas saja dayangnya mengatakan bila Kalawa berusaha menemuinya beberapa kali dari kemarin hingga malam ini. Aku harus menjelaskan agar Kalawa tidak berpikiran buruk tentangmu, istriku. Saran itu diterima. Ruknila memang harus meluruskan kesalahpahaman yang mungkin sedang melanda Kalawa. Jika begitu, ia pun permisi pada suaminya buru-buru menemui Kalawa. Padahal Ruknila tidak perlu repot-repot, bisa saja mengutus dayang untuk menyuruh Kalawa datang. Tapi ia rendah hati pun dengan Raja Kelayang Tanjung yang membersamai istrinya. Sampai di sana Nala terkejut atas kedatangan Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila. Keadaan kamar itu sepi sekali, tiada siapapun selain Nala. Rupa-rupanya Kalawa sedang berada di kediaman Raka Balu. Keduanya putar balik menuju tempat tersebut. Sejak tahu keadaan Raka Balu, hampir setiap saat Kalawa berada di sana menemani sekaligus merawat seperti sekarang ini. Dengan telaten dan hati-hati Kalawa menyeka sebagian tubuh Raka Balu dengan handuk dan air hangat. Derap-derap langkah yang mendekat menghentikan aktivitasnya, lalu melirik cindai penuh tanya. Tak lama dua orang telah berdiri di ujung pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Ayahanda, ibunda. Kalawa acap bangun menghampiri keduanya sembari memberi hormat diikuti cindai. Ternyata kau di sini rupanya. Ibunda mencarimu, Kalawa. Ada apa ibunda mencariku? Seharusnya panggil saja dan aku akan datang. Ruknila tidak serta-merta menyaut. Ia membawa Kalawa duduk di sisi ranjang yang Raka Balu baringi. Pertemuan itu tampak intim sehingga Cindai bergegas undur diri menutup pintu rapat-rapat. Ibunda ingin meminta maaf karena menyembunyikan keadaan Raka Balu padamu. Ibunda hanya takut kau cemas berlebihan dan berdampak pada kehamilanmu, itu saja. Kalawa tersenyum maklum. Ia menyela, mana mungkin akan marah pada Ruknila walaupun sempat kecewa. Aku mengerti ibunda. Mereka bercengkrama ringan sekedar mengalihkan kesedihan sebab keadaan Raka Balu. Kau tidak perlu setiap hari melakukan ini, Kalawa. Kau jangan terlalu lelah, biar Dayang yang mengurus Raka Balu. Kalawa kembali tersenyum maklum. Ia pun membantah dengan halus ucapan Ruknila karena merasa merawat Raka Balu adalah sebagian dari tugasnya, meski bukan lagi memiliki hubungan yang khusus.
Hanya melakukan ini tidak akan lelah untukku, Ibunda. Tapi kau harus istirahat. Kembalilah biar Ibunda yang melakukannya. Ruknila meraih handuk basah dan mengambil alih kegiatan Kalawa. Ia tidak sampai hati melihat wajah muram Kalawa yang dibalut lelah. Raja Kelayang Tanjung pun menimpali. Pada akhirnya Kalawa menurut dengan kembali ke tempatnya. Entah memang sudah takdir atau memang sudah diperhitungkan. Bertepatan Kalawa pergi, sekilat cahaya terang menembus atap kamar Raka Balu membuat Raja Kelayang Tanjung berjingkat pasang badan melindungi istri serta anaknya. Ketika cahaya putih menyilaukan itu tidak berbendang lagi, menyisakan dua sosok anggun dan rupawan. Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila tertegun sesaat gara-gara terpesona. Salam untuk Raja Agung dan Bijaksana. Suara halus itu memecah keheningan. Raja Kelayang Tanjung pun terkesiap dan menyadari siapa yang baru saja menyapanya. Tanda bulan sabit itu di dahi membuatnya tidak ragu untuk memastikan bahwa yang datang adalah penghuni Suralaya. Karena hanya penduduk Suralaya yang mempunyai tanda khas di dahi itu. Aku memberi salam kembali. Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang membuat ahli Suralaya datang. Tapi aku merasa beruntung sekali didatangi kalian. Malam ini purnama pertama dan sesuai janji Dewata Mangkara kemarin bahwa dirinya akan datang untuk menyembuhkan Raka Balu, ia pun mengutarakan maksud kedatangan dengan rinci. Aku datang karena telah berjanji dengan istriku ini untuk menyembuhkan anak kalian. Mungkin kalian bingung kenapa kami tiba-tiba datang. Itu karena mereka sebelumnya adalah penduduk Suralaya. Raka Balu adalah penjelmaan dari Mahapatihku yang bernama Arutala yang telah kami nikahkan dengan Dewi Mayang Gresik. Anakku yang menjelma menjadi Kalawa dan aku adalah Dewata Mangkara. Alangkah terkejutnya Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila atas rahasia besar yang baru saja terungkap. Mereka tidak menyangka jikalau anak yang tumbuh dalam asuhannya selama ini adalah jelmaan sosok agung dari negeri Kayangan. Benarkah? Penawar racun itu tentu tidak akan ditemukan di Bentala ini. Dan aku datang untuk menyembuhkannya. Tapi dengan satu syarat bahwa kesembuhan itu akan aku tukar dengan adirata jiwa yang ada dalam diri anakku. Bukankah kau sudah mengambil sebagian adirata jiwa yang bisa kau ambil dan sisanya sebagai penjaga? Lantas kau ingin mengambil yang tersisa, Dewata? Akhirnya tercetus jua pertanyaannya mengganggu pikirannya sejak kemarin. Dewata Mangkara tersenyum. Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila diam saja mendengar dialog yang tidak mereka mengerti sama sekali. Apa yang tersisa memang tidak akan bisa aku ambil. Perlu kau tahu, adirata jiwa yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang sengaja kau tanam dalam diri anak kita, melainkan apa yang sedang dikandungnya. Itulah permata jiwa yang sesungguhnya. Terjawablah segala yang mengganjal di hati. Dayang Sri Pineh tidak menyangka sama sekali permata jiwa yang dimaksud Dewata Mangkara adalah janinnya sedang dikandung Kalawa. Ia pun membantah dengan keras. Tidak, Dewata. Kita tidak bisa melakukan itu, sama saja berlaku kejam karena memisahkan anak dari ibunya. Ini sudah berjanjian dan telah tersurat dalam takdir. Aku tahu anak kita mengandung janin kembar. Aku akan membawa cucu lelakiku ke Suralaya. Dan akan aku sembuhkan Arutala bagaimana Raja yang Agung. Apa kalian menerima usulan ini? Aku pun tidak memaksa jika kalian keberatan. Yang ditanyai diam saling pandang. Dilema menentukan pilihan, keberatan atau tidak tetap akan berakhir sama dan semua keputusan Ruknila serahkan pada suaminya. Terlepas apapun itu, beban batin bertambah. Tapi mau tidak mau Raja Kelayang Tanjung harus memberikan keputusan yang paling bijak. Walaupun akhirnya mesti akan menyakiti salah satu pihak. Sekian menit menimbang-nimbang, Raja Kelayang Tanjung pun memutuskan.
Aku setuju ambillah bayi lelaki yang akan dilahirkan Kalawa, karena kau juga buyut dari bayi itu. Keputusan sudah mutlak. Ruknila baik sang Dayang Sripine tidak bisa melayangkan protes lagi, hanya bisa menerima dengan lapang dada dan yakin jikalau takdir ini memang sudah ditentukan dan yang terbaik. Maka Dewatara Mangkara dan Dayang Sripine akan datang kelak saat Kalawa melahirkan untuk mengambil apa yang sudah jadi perjanjian. Jadi benarlah apa yang dikatakan Datuk Sri dulu, bahwasanya anak lelaki Rakabalu akan menjadi penguasa tertinggi dari raja di raja. Ia akan tumbuh di bawah pengawasan Dewatara Mangkara untuk menggantikan tahta menjadi pemimpin Suralaya. Dewatara Mangkara menepati janji untuk menyembuhkan Rakabalu. Ditempelkannya telapak tangan di pucuk kepala Rakabalu. Sembari menggumam mantra, dan tak lama sinar putih seakan melahap seluruh sulur-sulur hitam keunguan, membuat wajah serta tubuh Rakabalu menjadi bersih seperti sedia kala. Dia akan sadar saat matahari terbit besok. Merasa urusan telah usai, Dewatara Mangkara pun pergi membawa serta Dayang Sripine yang juga telah berjanji akan kembali ke Suralaya. Kini tinggallah Raja Kelayang Tanjung beserta istri yang masih melakukan dialog panjang. Mereka berusaha menyembunyikan rahasia besar ini. Rakabalu dan Kalawa atau siapapun itu tidak boleh tahu tentang ini, istriku. Biarlah menjadi rahasia kita sampai waktu itu tiba. Rencana sudah sematang itu untuk menyembunyikan segalanya, tapi mereka tidak tahu bahwa Rakabalu mendengar semua pembicaraan yang terjadi sejak tadi. Walaupun Rakabalu terbaring bak mayat, tetapi alam bawah sadarnya tetap terjaga, hanya saja tidak bisa melakukan apapun akibat totokan dari Arya. Pasangan suami istri itu telah sepakat untuk merahasiakan perjanjian yang telah mereka buat. Tatkala Raja Kelayang Tanjung duduk di sisi ranjang, nafasnya terhela berat dan panjang menandakan beban yang dijunjungnya semakin membiak. Lalu keraguan melesak membuatnya semakin gamang. Suamiku, ada apa? Pertanyaan itu tidak digubris. Raja Kelayang Tanjung sengap dengan mata yang mulai kabur memandangi wajah pucat pasi anaknya. Kini pikiran bertolak dengan rencana semula. Ia tidak ingin merahasiakan apapun lagi yang nanti akan berujung pada kekecewaan yang tidak berkesudahan. Tidak, kita tidak boleh merahasiakan ini. Ada apa sehingga kau berubah pikiran, suamiku? Kedua tangan besar itu mengepal menahan denyut-denyut gejolak manakala kesedihan, luka dan kekecewaan yang akan dirasa Rakabalu dan Kalawa sudah lebih dulu dirasakan Raja Kelayang Tanjung. Sungguh membayangkan saja serasa ingin enyah. Kejujuran harus ditegakkan sejak awal. Walau bagaimana pahitnya, kita harus mengatakannya lebih dulu pada Rakabalu nanti. Raja Kelayang Tanjung merubah rencananya dan keputusan benar-benar telah mutlak bahwa tidak akan ada rahasia apapun. Rakabalu ingin membenci, silakan saja. Raja Kelayang Tanjung akan berusaha menerima dengan lapang dada, terlepas bagaimana reaksi Rakabalu nanti. Ruknila maju selangkah memberikan usapan lembut di kedua pundak suaminya yang dipenuhi beban itu. Sudahlah, jangan terlalu merasa semuanya seolah salahmu, suamiku. Kita melakukan ini bukan karena sangat ingin, tapi terpaksa karena tidak ada cara lain lagi untuk mengobati Rakabalu. Pada akhirnya akan sama saja diobati atau tidak, Kalawa dan kita semua akan bersedih sepanjang hayat akibat keadaan Rakabalu. Seluruh ucapan Ruknila tiada lain sekedar membuat suaminya itu sedikit tenang dan tidak terus-terusan menyalahkan diri. Kau kuat, nak. Kami menunggumu sadar besok. Kemudian keduanya bergantian memberikan kecupan di dahi Rakabalu dan setelah itu pergi. Sepulang dari tempat Rakabalu, malam sudah larut dan itu tidak membuat Raja Kelayang Tanjung barang sedikit pun dihinggapi kantuk. Ia ingin tidur agar pagi datang tanpa terasa, tapi apalah daya matanya enggan terpejam. Akhirnya semalaman suntuk Raja Kelayang Tanjung tidak bisa tidur yang mengakibatkan kepalanya pening. Matanya jadi berpendar saat memandang. Tubuhnya mulai tidak nyaman, tapi tidak menyurutkan niat untuk menunggu fajar yang mana saat-saat Rakabalu akan siuman dari tidur panjangnya.
Setiap menit telah terlewati, kicauan burung mulai terdengar seiring dengan pijar jingga yang mulai tampak di ufuk. Akan tetapi Raja Kelayang Tanjung malah tertidur di waktu yang dirinya nanti, sehingga melewatkan menjadi orang pertama yang mendapati Raka Balu siuman. Siapa orang yang pertama kali menemui Raka Balu? Siapa lagi jika bukan Jata? Biasanya pagi-pagi sekali Kalawang sudah mengunjungi Raka Balu, tapi hari ini mungkin sedikit terlambat atau tidak sama sekali. Setelah Kalawa tiba-tiba merasa kurang sehat sejak semalam. Jata tidak langsung mendapati Raka Balu membuka mata, hanya dilihatnya sulur-sulur ungu kehitaman yang memenuhi tubuh Raka Balu hilang tanpa bekas. Ini... Mata Jata pun sambil mendelik menelusuri tubuh Raka Balu yang sudah kembali bersih. Tentu saja Jata ingin segera melapor, tapi niatnya jadi urung tatkala melihat kelopak mata Raka Balu bergerak-gerak sebelum akhirnya terbuka dengan semestinya. Ampu sudah sadar. Aku tidak sedang bermimpi kan? Justru Jata yang merasa dirinya belum terbangun dari mimpi sampai beberapa kali menepuk pipi sendiri melihat Raka Balu sudah siuman. Ia menyadari ini kenyataan tatkala suara itu memanggilnya tegas dengan sekali hembus. Sungguh Jata dibuat heran ketika Raka Balu merubah posisi menjadi duduk. Selayaknya baru bangun dari tidur seperti biasa, bukan mengalami hal genting yang membuatnya diambang kematian. Jangan memandangku seperti itu, Jata. Tidak perlu heran. Anggap saja kau sedang mendapati salah satu mukjizat. Sebutnya saat melihat keterkejutan Jata, penyembuhan yang dialami Raka Balu memang bukan penyembuhan biasa. Sebab Dewa Tara Mangkara sendiri yang menyembuhkan sehingga Raka Balu tersadar tidak seperti orang yang baru sembuh dari suatu penyakit. Keadaannya bahkan segar bugar, bicara dan duduk sedia kala, seolah tidak mengalami tidur yang berkepanjangan. Jata tidak bisa mencerna keajaiban yang tampak di depan mata. Ia menerima saja hal yang tidak masuk di logikanya itu. Iya, aku tidak perlu memikirkan bagaimana Empu bisa sembuh. Yang harus aku lakukan adalah bersyukur karena Empu telah kembali. Kalau begitu aku akan memberitahu Ayahanda dan orang seluruh istana. Ketika mengatakan itu, mata Jata berbinar-binar. Ia bahagia bukan main. Maka pergilah Jata mengabarkan berita gembira itu. Yang seharusnya Jata beritahu lebih dulu adalah Kalawa, karena Sentong ujung istana adalah tempat yang paling dekat dengan kediaman Raka Balu. Kendati demikian, ia tidak ingin lancang lantaran memberitahu Kalawa lebih dulu daripada Raja Kelayang Tanjung. Sakitlah yang menyebabkan Kalawa absen mengurusi Raka Balu untuk pagi ini. Dari semalam hingga pagi suhu tubuhnya masih tinggi, tapi ia merasakan gigil yang luar biasa. Akibatnya pendarahan terjadi lagi dan baru saja mereda. Kalawa seorang diri di dalam kamar setelah Cindai permisi membawa pakaian dan kainnya dikotori oleh darah. Sedang Nala mendatangi juru masak meminta sarapan untuk Kalawa sesuai menu yang dikhususkan oleh Bomo. Berbaring semalaman juga membuat tubuh lelah. Sinar matahari masuk dari jendela dan pintu terbuka lebar. Kalawa yang masih merasa gigil turun dari ranjang duduk di lincak yang ada di dekat jendela, sehingga matahari pagi memancar menghangatkan tubuh. Selimut ia letakkan di pangkuan bertopang, telapak tangan di pipi memandangi para dayang dan hulu balang yang mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Matanya memandangi hiruk pikuk, tapi pikirannya jauh berkelana melintasi benua. Ada kecemasan yang sedang melanda tentang janin kembarnya ketika pendarahan terlalu sering dialami. Namun Bomo yang memeriksa mengatakan kedua janinnya baik-baik saja meski kerap mengalami pendarahan. Saat sedang asik melamun, tiba-tiba Kalawa tersentak kaget oleh kedua tangan yang menyusup dari belakang dan mengelus perutnya dengan lembut. Apa yang sedang dilamunkan ibu dari anak-anakku ini? Pagi sekali Dinda bangun. Bisikan lembut itu pun menyapa telinga setelah sekian lama. Kalawa mematung tanpa kata akibat sentuhan dan tutur lembut yang baru menyapa indera pendengarannya. Sama seperti Jata, semuanya terasa mimpi bagi Kalawa. Ia menoleh disuguhkan mata coklat pekat yang dibingkai raut teduh dan bijaksana. Ini mimpi. Ia berdesis tanpa berkejap, lantas dugaan mimpi itu terpatahkan oleh rasa basah tatkala Raka Balu meninggalkan sekecup mesra di pipi Kalawa. Dinda tidak sedang bermimpi.
Lagi suara itu menggetarkan gendang telinga, menebar rindu di jalur nadi, membuat hatinya menghangat melebur seluruh penantian. Tahu ini bukanlah mimpi. Serat Kalawa memeluk Raka Balu, membiarkan segenap perasaannya tumpah ruah. Apa yang terjadi pada Kanda? Seperti apa yang sudah Dinda ketahui dan lihat sekarang ini, semua karena pengorbanan. Mendengar jawaban ranjau itu, Kalawa mengungkap pelukan, sedang binar matanya mengisyaratkan ingin sebuah penjelasan. Bagi Raka Balu, penjelasan ini sangat rumit dan sensitif, tapi ia tidak ingin sekali-kali menyembunyikannya, karena bagaimanapun Kalawa harus tahu sekecewa dan sesedih apapun itu. Pengorbanan seperti apa yang Kanda maksud? Lalu bagaimana Kanda bisa sembuh? Bukankah tiada penawar di Bentala ini atas racun yang mengenai tubuh Kanda? Raka Balu turut duduk di lincah, meraih tangan Kalawa, menggenggamnya erat agar nanti bisa mengurangi keterkejutan dan rasa tidak percaya Kalawa atas apa yang akan diterangkannya. Kanda disembuhkan secara langsung oleh Dewatara Mangkara, yang mana dia adalah ayah Dinda yang sebenarnya. Juga roh penjaga alam Telaga Bahandang adalah ibu Dinda. Raka Balu memulainya tanpa bertele-tele. Itu baru awal penjelasan dan Kalawa sudah dibuat kebingungan. Akhirnya secara pelan dan rinci Raka Balu memaparkan dari awal pertemuannya dengan Dayang Siripinai sampai kesembuhannya yang didapat oleh Dewatara Mangkara. Tak sepatah kata keluar dari mulut Kalawa, tapi pendar mata mewakilkan seluruh perasaannya sekarang. Rasa yang berkecamuk entah macam apa jadinya. Ada sedih yang lebih mendominan ketika mengetahui Wani ternyata bukan ibu kandungnya, dan lebih sedih lagi semasa sang ibu kandung tidak bisa ditemuinya lagi. Kenapa Dinda harus tahu sekarang? Seandainya sejak dulu Dinda tahu, mungkin Dinda masih bisa bertemu dengan ibu kandung. Dia dekat selama ini tapi Dinda tidak mengetahuinya sama sekali. Harus bagaimana lagi, banyak halangan yang menyebabkan Raka Balu baru sekarang bisa memberitahu Kalawa. Akan tetapi bukan berarti semuanya seolah sudah sirna. Mungkin sekarang Dinda tidak bisa bertemu dengan ibu kandung, tapi saat Dinda melahirkan nanti, kalian pasti akan bertemu. Kalawa ragu hati membalas tatapan Raka Balu. Ia butuh penjelasan panjang akan hal yang tidak dimengertinya sama sekali. Kenapa harus menunggu Dinda melahirkan? Apakah mereka tahu bahwa Dinda sedang mengandung? Di akhir ucapannya, seolah senyum tersungging melihat anggukan Raka Balu, tapi pudar setelah Raka Balu menjawab. Mereka akan datang untuk membawa salah satu anak kita, dan akan diasuh dan dijadikan penduduk Suralaya. Ketahuilah Dinda, inilah pengorbanan yang Kanda maksud. Karena kesembuhan Kanda ditukar dengan anak kita yang paling berharga. Tepat setelah itu dipeluknya Kalawa yang terdiam sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Perlahan Raka Balu merasakan sesuatu membasahi pundaknya. Kalawa menangis saat itu juga. Raka Balu paham betul bagaimana sedih dan kecewanya Kalawa. Ia pun merasakan hal yang sama. Seandainya bisa menolak pasti akan langsung menolak, tapi sayangnya ia hanya bisa mendengarkan semua dialog pada saat itu tanpa bisa melakukan apapun. Kenapa harus anak kita? Mungkin itu yang ingin Kalawa teriakan. Namun kalimat seperti itu tidak akan pernah diucapkannya demi menjaga perasaan Raka Balu yang sudah cukup merasa bersalah. Semuanya demi kesembuhan Kanda, bukan? Saat mengatakan itu, Kalawa hanya ingin terlihat baik-baik saja, seakan ingin menyampaikan pada Raka Balu bahwa jangan khawatir. Dirinya sudah terbiasa dengan segala pesakitan yang datang silih berganti sampai air mata menjadi tiada arti. Kanda, kembalilah beristirahat dan jangan pikirkan apapun tentang hari ini. Anggaplah kita tidak pernah membahasnya. Kalawa tersenyum, senyum paling getir yang pernah terlihat. Sejujurnya Raka Balu enggan beranjak. Keletihan yang tampak di wajah Kalawa membuatnya terpaksa meninggalkan Kalawa. Sebelum pergi, tak lupa sekecup basah Raka Balu daratkan di dahi Kalawa. Dinda pun harus istirahat. Kalawa memang butuh istirahat total setelah pendarahan yang lagi-lagi harus dialaminya kemarin. Tentang itu berusaha Kalawa sembunyikan jangan sampai Raka Balu tahu, sebab akan membuatnya panik luar biasa. Kanda mau kemana menemui Nyai Danum?
Pertanyaan itu terucap sebelum Raka Balu mencapai pintu. Raka Balu menggeleng, kemudian melangkah pergi. Perihal Danum memang mengganggu pikiran sejak tadi, tetapi Raka Balu enggan menemui Danum. Lebih tepatnya tidak ingin membahas apapun secara empat mata karena sudah terlalu kecewa. Ada baiknya Raka Balu menemui ayahnya saja untuk menuntaskan kemelut masalah itu. Sepanjang perjalanan menuju tempat ayahnya, setiap orang yang berpapasan tiada henti mengucap syukur kepadanya atas kesembuhan yang terjadi tiba-tiba. Tidak sedikit juga yang mengatakan bila Raka Balu memiliki keberuntungan luar biasa. Kabar itu pun menyebar dengan cepat di istana sehingga duka kemarin telah tergantikan dengan sukacita. Raja Kelayang Tanjung berada di Balai Irung bersama yang lain setelah tidak mendapati Raka Balu di kamarnya. Mereka menunggu dan tidak lama orang yang ditunggu muncul juga. Pertama kali Ruknila yang memeluk Raka Balu erat menumpahkan segenap rasa yang hampir membuat kewarasannya hilang. Rasanya tidak percaya bahwa Raka Balu benar-benar berdiri sehat di depannya. "Aku sudah kembali, Ibunda. Janganlah menangis." Lantas Raka Balu beralih memeluk ayahnya. Saat itu seluruh pandangan ke arah Arya yang berdiri tertegun. Raka Balu tidak tahan untuk tidak memeluk Arya. Ia pun segera menghampiri adiknya itu. "Kakak." Pelukan Raka Balu erat seakan takut terjadi sesuatu lagi pada Arya. Apalagi pelukan itu dibalasannya dengan satu tangan. "Maafkan kakakmu yang lemah ini tidak bisa melindungimu." Ia menahan tangis. Masih segar dalam ingatan Raka Balu bagaimana Ajian Sangga merenggut satu tangan Arya pada saat itu. "Akulah yang harusnya meminta maaf, kakak. Tidak masalah bagiku kehilangan satu tangan daripada kehilangan kakak sepertimu." Semua yang berada di Balai Irung terdiam menyaksikan kejadian haru di depan mereka. Lega tatkala keadaan kembali sedia kala. Walaupun tidak utuh, Raja Kelayang Tanjung menghampiri kedua putra kebanggaannya. Ia pun mengawali percakapan dengan hal yang sempat ingin dirahasiakannya. Namun Raka Balu meminta ucapan ayahnya. "Aku sudah tahu itu, Ayahanda. Kalian mungkin melihatku seperti mayat, tapi aku bisa mendengar jelas setiap perkataan kalian di dekatku." Tadi sangka dan setidaknya berkurang beban batin Raja Kelayang Tanjung setelah melihat respon anaknya. "Jadi kita bisa bahas masalah Danum." Raka Balu tampaknya tidak ingin berlarut-larut pada satu masalah. Untuk itu hari ini juga Raka Balu akan memutuskan apapun yang pantas untuk Danum dapatkan setelah ulahnya. "Memang kebetulan ayahnya juga sedang berada di sini. Kalau begitu ayahanda akan meminta Fat untuk memanggil para Mahapati." Cetus Raja Kelayang Tanjung, dan sekiranya Raka Balu menolak karena masih menghormati Danum sebagai mantan istri sekaligus anak sedayu. Ia hanya ingin sidang dilakukan secara kekeluargaan dan dirinya sendiri akan mengambil keputusan tanpa campur tangan siapapun. Sayangnya itu tidak bisa dilakukan sebab bukan hanya tentang hubungan antara Raka Balu dan Danum, tetapi telah menyangkut kejahatan atas perencanaan pembunuhan Kalawa. Raka Balu pun menghormati setiap peraturan yang berlaku. Akhirnya pada saat itu juga semua keluarga dan petinggi kerajaan dipanggil untuk menjadi saksi atas sidang, tidak terkecuali Kalawa. Danum dibawa paksa ke Balai Irung setelah menolak keras. Sedayu menunduk dengan muka memerah menahan malu. Untuk pertama kali seumur hidup harus menebalkan muka mendampingi anaknya yang ditetapkan jadi pelaku utama atas tindakan kejahatan. Selama sidang berlangsung, Danum lebih banyak mengambil simpati Raka Balu dengan memohon tiada henti dengan air mata penyesalannya. "Kanda tidak bisa melakukan ini pada Dinda. Jangan hanya melihat dari satu sisi. Lihatlah kenapa sampai Dinda melakukan hal nekat itu. Semua karena Kanda telah berpaling." "Kanda tidak menampik pangkal masalahnya memang Kanda. Namun melakukan kejahatan dan kebohongan besar hanya untuk memenangkan perasaan sangat tidak dibenarkan." Raka Balu tidak ragu meminta maaf, juga mengakui kesalahannya mungkin berasal darinya. Walau begitu, Raka Balu ingin hubungannya bersama Danum berakhir sampai di sini karena semuanya tidak lagi sama. Perasaannya pun telah hambar gara-gara terlalu kecewa. "Aku Batara Raka Balu menyatakan bahwa Danum bukan lagi istriku ataupun permaisuri dari kerajaan ini.
Dia juga akan dikembalikan ke tempatnya dan dilarang mendekati wilayah kerajaan Tanjung seumur hidup. Ini cukuplah hukuman baginya dan jangan ada yang menyela. 30 kantong ke diserahkan secara langsung pada Sedayu sebagai simbol pelepasan Danum sebagai istri Raka Balu. Yang ada di sana tercengang, apa hendak dikata? Semuanya telah diputuskan dan telah mutlak tidak bisa diprotes. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Mereka menganggap hukuman itu terlalu ringan untuk kejahatan sekelas Danum yang tidak ada bedanya dengan Amala. Hati Raka Balu terlalu lembut pada wanita sehingga hanya bisa memberikan hukuman semacam itu untuk Danum. Sesaat setelahnya tangis Danum berhenti. Ia pun dengan nyala mengatakan, "Baiklah, aku terima keputusan ini. Tidak ada bedanya juga antara aku dengan Kalawa karena haram bagi anak raja jika kembali menjalin hubungan suami istri dengan selir yang telah dilepaskannya. Kecuali anak raja itu rela meninggalkan status kebangsawanannya." Namun sayang, kebaikan Raka Balu tadi dibalas Danum dengan sekalimat pernyataan yang amat mengejutkan semua orang, terutama Kalawa. Danum tidak mengada-ada, peraturan itu memang benar, bahkan telah ada sejak nenek moyang mereka. Hal itu pula yang membuat Kalawa jadi sadar diri dan segeranya dari sana membawa air mata yang telah menggenang di pelupuk. Melihat Kalawa pergi, Raka Balu sama sekali tidak mencegahnya. Memang lebih baik Kalawa tidak berada di sana mendengar ocehan Danum yang sengaja ingin merusak mental Kalawa. "Aku harap Kanda tidak lupa dengan peraturan itu." Suara Danum sekian lantang, tapi Raka Balu menanggapinya dengan seulas senyum yang membiarkan Danum melayangkan segala bentuk protes dan pembelaan, sehingga sidang itu berlangsung lumayan lama dan pelik. Beruntung Kalawa tidak lagi di sana, jika tidak ia akan terpuruk dengan ragam macam penghinaan Danum. Kalawa merasa pening sekali. Setelah berusaha menahan tangisnya, ia pun duduk bersandar di ranjang memejamkan mata meredam sakit itu. Cindai khawatir segera memanggil Bomo sebelum sesuatu seperti kemarin terjadi lagi. "Bagaimana Nyayu dan janinnya, baik-baik saja kan?" "Baik, jika Nyayu tetap tenang dan tidak banyak memikirkan apapun." Satu alasan itu membuat Cindai lemas. Bagaimana Kalawa tidak banyak pikiran? Semua orang pun tahu kemalangan telah melekat pada dirinya. Terlebih tadi sempat mendengar pernyataan Danum. Bomo pun pamit setelah memberikan berbagai saran menu makanan khusus untuk menjaga kesehatan Kalawa dan kandungannya. Memang ia tidak sakit apapun sehingga tidak perlu obat untuk itu. "Dengarlah perkataan Bomo tadi, Nyayu. Jangan terlalu memikirkan apapun, tetaplah fokus dengan kedua bayi Nyayu. Seandainya bisa, aku pun tidak ingin memikirkan apapun, Cindai." Ada benarnya, tidak semudah kata untuk melakukan itu. Bagaimanapun tidak memikirkan pasti tetap akan terpikir. Kalawa merenung, teringat kembali ucapan Danum tadi. Gara-gara pernyataan itu terpintas dalam benak Kalawa untuk benar-benar pergi dari istana. Ia seolah sadar berada di kehidupan Raka Balu sama saja membawa geruh bagi lelakinya itu.